kita akan membahas satu tokoh yang mungkin jarang didengar namanya. Tokoh ini namanya Saif ibn Dhi Yazan. Saif ibn Dhi Yazan. Siapa Saif ibn Dhi Yazan ini? Nanti kita akan kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Saif ibn Dhi Yazan ini adalah kisah yang banyak dicatat dalam sejarah-sejarah Arab. Karena Saif ibn Dhi Yazan ini adalah raja yang terakhir yang memimpin Yaman dari keturunan Himyar dari kerajaan Sabah. Ma'ruf kerajaan Sabah dulu dipimpin oleh seorang ratu namanya Balqis. Lah raja yang terakhir itu namanya Saif ibn Dhi Yazan. Inilah tokoh yang kita akan kisahkan di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum semua membaca surat Al-Buruj, maka dalam surah Al-Buruj itu ada satu kisah yang disebut dengan Ashab Al-Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Dan Ashabul Ukhdud itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara. Pertama terjadi di Irak di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua terjadi di Mesir di zaman Fir'aun laknatullah alaihi. Kemudian yang ketiga terjadi di Persia, Iran, dan yang terakhir terjadi di Yaman. Itulah kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu artinya orang-orang yang membuat api kemudian memasukkan orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup di situ. Disebut Ashab Al-Ukhdud. Pertama di Irak. Korbannya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dimasukkan ke dalam api oleh Namrud, Raja Babil. Kemudian yang kedua di Mesir. Korbannya siapa? Seorang wanita tukang sisir putri Fir'aun. Namanya Masyitah. Inatu Fir'aun. Digoreng hidup-hidup di atas tungku api karena beriman kepada syariat Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga di Persia. Ada seorang raja yang menikahi mahramnya. Dan masyarakatnya tidak setuju. Kemudian siapapun yang tidak setuju dengan pernikahannya maka akan dibakar hidup-hidup. Kemudian terakhir yang kita akan kisahkan di sini, di Yaman. Jadi di Yaman itu ada seorang raja namanya Dhu Nuwas. Catat karena banyak nama-nama yang asing antum jarang dengar. Jadi ada seorang raja namanya Dhu Nuwas. Itulah raja yang pernah berkuasa dari raja-raja Himyar yang ada di Yaman.
Lah Dzunwas ini yang tadinya beragama Nasrani akhirnya menjadi Yahudi. Tetapi Najran masyarakatnya itu agamanya Nasrani. Lah Dzunwas ini kejam sekali. Siapapun yang tidak menurut perintah dia, tidak masuk ke agama Yahudi, maka akan dibakar hidup-hidup. Lah pembakaran hidup-hidup itu pernah dilakukan Dzunwas itu bukan hanya 1, 200, 1000, 2000, tidak, sampai 20.000 jiwa dimasukkan ke parit api. Kisahnya diabadikan dalam Suratul Buruj. 20.000 orang yang beriman dipanggang dalam api di zaman Dzunwas itu. Lah ketika Dzunwas berkuasa ini kejam sekali, kemudian orang-orang Yaman pun meminta kepada negara Romawi yang ketika itu berkuasa di Syam untuk menolong orang-orang Nasrani yang diintimidasi, disiksa dan ditekan oleh Dzunwas ini. Akhirnya Raja Romawi kemudian mengirim surat ke Ethiopia agar negara Ethiopia yang sama-sama beragama Nasrani ketika itu mengutus pasukan untuk menghancurkan Najran dan membunuh Dzunwas. Akhirnya dikirimlah oleh Raja Habasha Ethiopia 2 jenderal kebanggaan. Pertama Ar-Riyad, yang kedua Abroha yang kelak akan menghancurkan Ka'bah itu. Dikirimlah pasukan besar dipimpin 2 jenderal Ar-Riyad dan juga Abroha berangkat dari Ethiopia menuju Yaman. Sesampainya di Yaman, maka pasukan besar dari Ethiopia ini menghancurkan Najran dan membunuh Dzunwas. Maka berkuasalah ketika itu sebagai pengganti Dzunwas adalah Ar-Riyad. Tetapi Riyad kemudian dibunuh oleh Abroha. Maka Abroha lah yang berkuasa di Yaman mengikut hukum Habasyah Ethiopia. Lah pada dasarnya orang-orang Yaman ketika Abroha berkuasa, mereka suka dengan cara-cara Abroha dibandingkan penguasa sebelumnya Dzunwas yang kejam. Tetapi ketika makin lama berkuasa Abroha itu rupanya jauh lebih jahat, lebih kejam dibandingkan Dzunwas, dan berakhir kebencian orang Arab kepada Abroha ketika Abroha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Lah salah satu kejahatan Abroha, kebengisan Abroha itu suka menculik wanita-wanita yang menurut dia cantik, walaupun sudah bersuami, maka akan dipaksa dan diambil. Suatu ketika Abroha menaksir seorang wanita keturunan Raja Himyar. Suaminya itu turunan Raja Himyar. Nama wanita itu Qamariyah. Jadi Abroha itu suka dengan Qamariyah ini, istri daripada turunan Raja Himyar ini. Akhirnya diculik, kemudian dipaksa dinikahi Abroha padahal masih punya suami. Maka dari pernikahan Abroha dengan Qamariyah ini lahirlah putra Abroha namanya Masruq ibnu Abroha. Masruq ibn Abroha. Lah Qamariyah ini dengan suaminya yang lama, turunan Raja Himyar itu punya anak. Masih kecil.
anak inilah yang kita akan ceritakan, namanya Saif ibn Dhi Yazan. Saif ibn Dhi Yazan. Jadi Komariah punya anak dari suami lamanya, keturunan Raja Himyar ini, namanya Saif ibn Dhi Yazan, kemudian diculik oleh Abraha. Kemudian paksa dinikahi, punya anak pula dari Abraha itu, namanya Masruq ibn Abraha. Berarti saudara seibu dengan Saif ibn Dhi Yazan. Lah, suaminya Komariah ini, karena dia sakit hati dengan Abraha, istrinya diculik dan paksa dinikahi, akhirnya dia pun pergi ke Persia, meminta bantuan Raja Persia untuk meruntuhkan kerajaan Abraha. Dan ketika itu Raja Persia menyanggupi, tetapi Allah takdirkan ketika sampai di pintu Persia, ketika hendak pulang ke Yaman, meninggallah suami daripada Komariah, ayah daripada Saif ibn Dhi Yazan. Jadi Saif ibn Dhi Yazan ini diasuh oleh Abraha, karena juga punya saudara sesusu, saudara seibu, namanya Masruq ibn Abraha, dan juga punya anak lagi namanya Maksun. Jadi dua anaknya, pertama Maksun ibn Abraha, yang kedua Masruq ibn Abraha. Lah ketika Abraha membuat gereja yang sangat besar untuk mengalihkan orang-orang Arab supaya jangan haji ke Ka'bah dan diputarkan ke gerejanya, maka orang-orang Bani Kinanah dari Arab marah. Akhirnya kemudian menghinakan tempat ibadahnya Abraha tersebut. Marahlah Abraha. Maka Abraha pun mengirim pasukan besar dengan gajah-gajahnya yang diambil dari Ethiopia. Sebenarnya gajahnya tidak banyak, hanya ada yang mengatakan 4 gajah, ada yang mengatakan 8 gajah, ada yang mengatakan 12 gajah. Yang jelas gajah itu tidak pernah dilihat oleh orang Arab. Aneh gitu kan, melihat gajah, karena nggak pernah melihat gajah masalahnya. Berangkatlah Abraha dan pasukan dan gajah-gajahnya menuju Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Ka'bah tidak bisa dihinakan manusia, karena Ka'bah itu punya Rabb sendiri yang menjaganya. Maka terjadilah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Suratul Fil menceritakan kisah Abraha. Singkat cerita, maka Abraha pun diserang oleh burung ababil, sempat diselamatkan dan dibawa ke Son'a, tetapi kemudian usianya tidak lama meninggal. Maka tahta kekuasaan Abraha di Yaman kemudian jatuh ke tangan putranya, namanya Maksun ibn Abraha. Tapi Maksun ibn Abraha tidak lama usianya, 2 tahun dia berkuasa, meninggal. Kemudian tahta itu jatuh ke tangan adiknya, namanya Masruq ibn Abraha. Masruq ibn Abraha. Lah Masruq ibn Abraha sekali lagi dengan Saif ibn Dhi Yazan itu kan satu ibu, beda bapak. Sementara Saif ibn Dhi Yazan ini dirahasiakan oleh ibunya siapa ayahnya. Jadi dari kecil ini Saif ini disangkanya dia anak Abraha. Jadi ketika sudah sama-sama dewasa, berselisihlah antara Masruq dengan Saif ibn Dhi Yazan ini. Tiba-tiba kemudian Masruq mencela Saif dan mencela ayahnya. Jadi Saif ini berpikir, sementara ini dikiranya dia orang Ethiopia, turunan Ethiopia, rupanya bukan. Mengadulah dia kepada ibunya dan bertanya, sebenarnya saya itu anak siapa? Maka ibunya bercerita bahwa kamu itu anak dari seorang raja turunan Himyar ibn Taba
yang kekuasaannya direbut oleh Abraha dan ibumu diperbudak oleh dia. Dari situlah Saif dendam dengan orang-orang Ethiopia. Akhirnya kemudian Saif ibn Diyazan ini kemudian punya rencana untuk mengusir orang-orang Ethiopia dari Yaman dan ingin membunuh Masruq ibn Abraha. Berangkatlah dia ke Syam meminta bantuan kepada Raja Romawi agar mengambil alih kembali kekuasaan ayahnya yang diambil oleh Ethiopia oleh Abraha dan turunannya. Tapi sayang, orang-orang Romawi, kerajaan Romawi tidak mau. Kenapa? Karena antara dengan Romawi itu dari segi keyakinan sama-sama Nasrani. Kecewalah siapa? Saif ibn Diyazan ini. Karena kecewa akhirnya, kemudian dia pun berusaha mencari cara. Terpikirlah dia punya teman namanya Nu'man ibn Munzir, salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Himyar juga yang ada di Irak. Berangkat dia ke Irak, kemudian berdiskusi dengan Nu'man ibn Munzir soal kekuasaan yang ada di Yaman. Kata Nu'man ibn Munzir, sebaiknya kamu minta bantuan ke Persia. Saya setiap setahun sekali biasanya berniaga ke tanah, ke Iran, ke Persia. Nanti pada waktunya kita sama-sama berangkat, kita minta bantuan Persia. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, Saif ibn Diyazan dengan Nu'man ibn Munzir, ini sama-sama putra penguasa Himyar, kemudian berangkat ke Persia. Datanglah ke Raja Persia ketika itu, Kisra. Awalnya Raja Persia tidak mau nolong. Buat apa ngirim pasukan ke Yaman? Yaman gak ada apa-apanya, pergi saja. Tetapi karena Raja Persia ini menghargai Saif ibn Diyazan karena dia adalah anak turunan Raja besar Yaman, maka Raja Persia hanya memberikan hadiah berupa perhiasan-perhiasan dan uang banyak. Pulanglah Saif ibn Diyazan ini membawa hadiah dari Raja Persia, tapi di tengah jalan hadiah itu dibagi-bagikan kepada fuqara dan juga masakin. Jadi ketahuan sama pasukannya Persia ini, dilaporkan ke raja. Marah raja itu, kok dikasih hadiah malah dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Akhirnya ditangkap, kemudian dihadapkan ke raja. Raja bertanya, kamu tidak menghargai hadiah? Harusnya kau bawa hadiah itu ke Yaman. Kenapa kau bagi-bagikan di sini? Kata Saif ibn Diyazan, tujuanku ke Persia ini bukan ingin dapat hadiah. Tujuanku ini supaya engkau mengirim pasukan, membawa pasukan ke Yaman, usir orang-orang Ethiopia, nanti kau yang kuasa di sana. Akhirnya kemudian Raja Persia ini berpikir, ya sudah kalau begitu satu malam kau menginap di sini. Maka Saif ibn Diyazan pun menginap di istana Kisra Persia itu. Lah akhirnya kemudian Raja Persia ini pun berdiskusi dengan para menterinya, para wazirnya, para mustasyarnya, kemudian berdiskusi apakah kita tolong atau tidak. Rupanya salah satu mustasyirnya ini, penasihat raja, punya ide. Bagaimana kalau seandainya kita kirim pasukan, tapi jangan pasukan inti. Kita kan ada penjara. Di penjara itu kan banyak orang jahat. Ada perampok, ada perompak, ada koruptor, macam-macam gitu. Gimana kalau seandainya orang-orang yang di penjara itu kita buat kirim saja orang-orang itu biar perang melawan orang-orang Ethiopia di Yaman. Kalau seandainya kita menang, berarti Yaman di bawah kekuasaan Persia. Kalau pun tidak rugi, karena yang mati orang-orang jahat. Akhirnya raja pun setuju. Kemudian dikeluarkanlah tawanan-tawanan yang ada di penjara itu. Kemudian raja memilih satu orang pemimpin yang sangat cerdas, yang namanya Wahraz. Ya, tulisannya Wahraz.
si Wahraz ini, dia menjadi pemimpin perang. Kata Raja, ya Wahraz, bawalah pasukan orang-orang penjara itu yang jumlahnya 800 orang dengan 8 kapal, berarti masing-masing kapal 100 orang. Bawa, ikuti Saib ibn Diyazan itu, ikuti kemauannya. Akhirnya kemudian disiapkan 8 kapal, masing-masing kapal 100 penjahat penjara. Berangkatlah dari Ethiopia menuju Yaman, menyeberang lautan. Rupanya di tengah lautan 2 kapal tenggelam, sisanya tinggal 6 kapal. Berarti tinggal 600 penjahat pasukan. Ketika sampai di Yaman, maka Wahraz ini bertanya kepada Saib ibn Diyazan, kamu punya pasukan apa di sini? Gak mungkinlah kami nyerang hanya 600 pasukan, yang kita lawan ini ribuan orang. Kata Saib ibn Diyazan, saya akan buat orang-orang Arab ini bangkit dan ikut menyerang bersama Anda. Maka kemudian Saib ibn Diyazan mempengaruhi orang-orang Arab Himyar dan kabilah-kabilah di Yaman untuk bangkit dan memberontak. Karena dari dulu mereka suka dengan orang-orang Ethiopia. Abroha dan turunan itu tidak suka, karena kejam sekali. Akhirnya terkumpullah sampai ribuan pasukan bergabung dengan tentara Persia. Tentara Persia tidak banyak, hanya 600 pasukan, itu pun orang-orang jahat yang dikeluarkan dari penjara kan itu. Sementara tentara Masruq, putra Abroha ini banyak. Akhirnya ketika 2 pasukan berhadapan-hadapan nih, satu pasukan Masruq putra Abroha dengan pasukan ribuan gitu ya, dengan gajah-gajahnya. Yang satu pasukan Saib ibn Diyazan dengan Himyar dan kabilah-kabilah Arabnya yang dibantu dengan sedikit pasukan Persia. Akhirnya Wahraz pun kemudian dalam peperangan itu berhasil membunuh Masruq ibn Abroha. Ketika berhasil membunuh Masruq itulah, maka pasukan tunggang langgang kemudian Saib ibn Diyazan berhasil melumpuhkan orang-orang Ethiopia Yaman, sehingga 2/3 pasukan jadi tawanan dan sepertiganya lari tunggang langgang entah kemana. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian dimenangkan oleh Saib ibn Diyazin, Masruq sudah meninggal dan orang-orang Habasyah sudah banyak yang ditawan, sebagiannya pulang ke Habasyah dan sebagian lagi bersembunyi. Akhirnya kemudian Masruq pun menjadi raja yang terakhir daripada raja-raja Himyar yang menduduki tahta di Son'a Yaman. Dan pasukan Persia pulang, sehingga ketika itu kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Saib ibn Diyazin setiap tahunnya harus bayar upeti, dikirim ke Persia. Berarti di bawah hukum Persia. Itulah kenapa Persia masuk negeri Arab. Di sini ceritanya. Ya. Lah Saib ibn Diyazin ini, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, setelah dia berkuasa jadi raja, dibicarakan orang-orang Arab. Dibicarakan orang-orang Arab. Dan orang Arab senang karena bisa mengusir penjajah dari tanah mereka kembali ke Ethiopia. Lah salah satu yang datang dari pembesar-pembesar kabilah Arab untuk mengucapkan selamat dengan terpilihnya Raja Saib ibn Diyazin ini adalah kakeknya Nabi SAW, namanya Abdul Muttalib. Ya. Jadi Abdul Muttalib datang dari Haram menuju Son'a Yaman untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Saib ibn Diyazin menjadi Raja Himyar terakhir dan menguasai Yaman dan mengusir para penjajah Akhbas, orang-orang Habasyi Ethiopia, pulang lagi ke Habasyah. Dalam percakapan Abdul Muttalib dengan Saib ibn Diyazin ini, karena Saib ibn Diyazin ini ikhwan cerdas orangnya, dia punya pengetahuan, suka baca. Lah dia punya ramalan.
Jadi suatu ketika dia berjumpa dengan Abdul Muttalib, dia terkesan dengan Abdul Muttalib. Jadi dia pun meminta dengan Abdul Muttalib untuk duduk berdua dan membicarakan empat mata. Maka kemudian Abdul Muttalib pun berdialog dengan Saib ibn Diyazin, hanya berdua saja. Kata Saib, ini rahasia, hanya aku yang tahu, katanya. Kemudian kata Saib ibn Diyazin, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya sebentar lagi akan lahir seorang yang akan memimpin aku. Dia terlahir yatim, namanya Muhammad. Bapaknya meninggal, diasuh kakeknya 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal, akan meninggal dan akan diasuh paman. Dan dia akan menguasai bangsa Arab, bahkan menguasai dunia. Dan saya lihat itu ada pada turunan. Kata Abdul Muttalib, tak benar ini, katanya. Tetapi Saib ibn Diyazin dengan yakin bahwa itu ada pada turunan Abdul Muttalib. Kemudian Saib ibn Diyazin mengatakan kepada Abdul Muttalib, saya wasiatkan kepadamu, kalau dia sudah lahir, jaga dia, jangan sampai diketahui orang-orang Yahudi. Kalau seandainya orang-orang Yahudi tahu ini akan jadi penguasa Arab dan penguasa dunia, pasti mereka akan membunuhnya. Jadi diwanti-wanti sama Saib ibn Diyazin ini Abdul Muttalib ini. Lah, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan kemudian Saib ibn Diyazin ini dibunuh secara ightial itu pengecut oleh orang-orang Habasyah yang dendam dengan Saib. Jadi ada beberapa orang yang memang menginginkan membunuh Saib ibn Diyazin ini, dan berhasil. Akhirnya Saib ibn Diyazin pun kemudian meninggal dunia di tangan musuh-musuhnya dari kalangan Ahbash, kalangan orang-orang Habasyah Ethiopia. Akhirnya kemudian tidak ada lagi terus kerajaan Himyar di Yaman Son'a. Dan ketika itu lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya sampai ke negeri Yaman persis seperti yang diisyaratkan oleh Saib ibn Diyazin. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penguasa Arab, menguasai Yathrib, menguasai Mekah, menguasai Madinah, menguasai suku-suku, sampai akhirnya ajarannya sampai ke Yaman, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Jabal Uhud. Ya, sampai ke sini. Ya. Karena kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah tentang Ibn Diyazin. Mungkin antum baru dengar kisahnya. Ini kisah masyhur. Tetapi di antara kisah Saib ibn Diyazin ini ada kisah khurafatnya. Kalau ini kan kisah yang faktanya yang dicatat oleh ahli sejarah. Ada kisah khurafatnya. Apa kisah khurafatnya? Bahwa ibunya Saib ibn Diyazin namanya Qomariyah yang saya jelaskan itu bukan manusia katanya, tetapi jelmaan daripada jin. Jadi ibunya itu seorang jin, menjelma manusia, kemudian punya anak nama Saib ibn Diyazin, sehingga Saib ibn Diyazin ini separuh manusia, separuh jin katanya. Tetapi ini kan khurafat, kisah khurafat, tidak perlu dibenarkan. Ya. Yang jelas bahwa kisah Saib ibn Diyazin ini dicatat oleh ahli sejarah sebagai permulaan nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Saib ibn Diyazin mengisyaratkan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mewanti-wanti Abdul Muttalib untuk menjaga calon Nabi ini dan jangan sampai ketahui orang-orang Yahudi. Itu sebelum wafatnya Saib ibn Diyazin, seorang raja dari raja-raja Himyar yang terakhir menguasai Yaman. Kerajaannya di Son'a Yaman sana. Dari sini secara garis besar khulasahnya berarti pertama, kekuasaan Ethiopia di Yaman itu hanya
dikuasai oleh 4 raja. Pertama yang berkuasa Riyadh, kemudian Riyadh mati di tangan Abroha, naiklah Abroha. Kemudian Abroha meninggal karena dikutuk dan diazab oleh Allah dengan burung ababil. Kemudian dilanjutkan putranya Maksud ibn Abroha. Kemudian Maksud meninggal hanya sebentar, kemudian tahta jatuh kepada Masruq ibn Abroha, dan Masruq ibn Abroha dibunuh oleh tentara Said ibn Yazid. Dari sinilah tidak ada lagi Ethiopia di Yaman. Semua hengkang ke mana? Balik ke Ethiopia. Sehingga Yaman berkuasa di bawah hukum Persia. Makanya di zaman itu, karena Yaman itu Arab gitu ya, di bawah hukum Persia. Di zaman Nabi SAW, apabila Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu melihat para sahabat, orang-orang Ansor. Orang Ansor itu kan turunan Yaman, Khazraj dan Aus. Jadi mereka masih terpengaruh budaya Persia. Terkadang mereka melakukan ulang tahun yang gak jelas dari Persia itu. Lah ketika Nabi melihat ulang tahun aneh-aneh para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ada perayaan-perayaan tertentu, maka Nabi SAW merubah perayaan-perayaan itu dengan mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma idul fitri wa idul adha. Allah sudah ganti perayaan kalian dengan perayaan yang jauh lebih baik, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah perayaan Islam. Dari sini menunjukkan bahwa budaya Persia masih ada. Tetapi lihatlah bagaimana negeri Arab, negeri Yaman pernah dikuasai oleh beberapa negara. Salah satunya ya Ethiopia, kemudian terakhir Persia. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW, negara Yaman menjadi negara Islam sampai hari ini. Inilah kisah Said ibn Yazan. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita buat tanya jawab.